Pagi-pagi cerah, langkah ceria ke sekolah dasar Cibening 3. Bersama teman-teman bergembira, berkumpul bersama bahagia menyatu. OSD Cibening 3 tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Wikara, pembimbing literasi dari SD Cibening 3. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan tentang literasi di bulan September, yaitu adalah mempresentasikan hasil review dari majalah Hibar. Adapun dalam majalah Hibar ini saya mengambil materi tentang pembelajaran coding dan AI. Adapun pada majalah Hibar, pembelajaran coding dan AI ini ada pada halaman ke-14 yang disusun oleh Bapak Sanur Saifuddin SPD dari SDN Dandang 01 Kertasari. Di sini sebelum kita mengetahui dulu bagaimana pembelajaran coding dan AI, perlu kita ketahui dulu bahwa pembelajaran coding dan AI ini baru diterapkan di kurikulum sekolah pada tahun ajaran sekarang, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Pembelajaran coding dan AI ini baru diluncurkan pada tahun ini, yang kemudian disesuaikan dengan jenjang di setiap pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, kenapa pembelajaran coding dan AI ini sampai dimasukkan ke dalam kurikulum formal di pembelajaran sekolah gitu ya? Itu karena mengingat anak-anak masa kini atau masa sekarang itu termasuk ke dalam anak-anak yang disebut sebagai digital native atau pribumi digital, di mana anak-anak kita ini dari awal dia terlahir, dari awal dia tumbuh dan berkembang sampai sekarang misalkan dia ada di bangku sekolah dasar. Nah, anak-anak itu mereka dari lahir sampai berkembang di bangku sekolah dasar ini, mereka tumbuh dan berkembang dibersamai dengan yang namanya teknologi. Oleh karena itu disebut sebagai pribumi digital, di mana anak-anak ini tumbuh dan berkembang di mana ada teknologi di dalam. Dan karena ada teknologi tersebut, tentunya supaya kita tidak tertinggal, anak-anak tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan, dibentuklah pembelajaran coding dan AI ini dengan tujuan supaya anak bisa memahami bahasa baru, yaitu bahasa kode dan juga kecerdasan mesin, yang tentunya bukan hanya sekedar teknologi atau belajar komputer saja, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam keseharian anak-anak dalam berpikir logis, kreatif, dan juga etis. Itu adalah awal mula atau latar belakang diciptakannya pembelajaran coding dan AI dalam kurikulum formal di sekolah. Berikutnya, coding atau pemrograman komputer. Coding dapat kita artikan sebagai sebuah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi coding itu semacam kita menuliskan permintaan apa, nanti dari codingnya itu komputer itu muncul, yang kemudian nanti akan dipahami oleh komputernya. Nah, dalam pembelajaran di sekolah formal, pembelajaran coding ini atau pemrograman komputer ini dibedakan sesuai dengan jenjangnya. Beda antara di SD, SMP, dan SMA pembelajaran, di mana kalau misalkan di SD di wilayah tempat belajarnya sekolah besar, siswa SD ini ada dalam tahapan belajar coding yang mencakup untuk pengenalan logika pemrograman melalui aktivitas control dan visual programming dalam bentuk Scratch, dengan fokusnya pada computational thinking atau keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Berikutnya, kalau tadi tentang coding atau pemrograman komputer, sekarang kita bahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesia-nya adalah kecerdasan buatan. Apa itu AI? AI adalah kemampuan mesin atau komputer atau perangkat yang kita gunakan, yaitu komputer atau handphone, yang digunakan untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, jadi AI itu adalah yang dilakukan oleh mesin atau perangkat, tapi sebetulnya yang dilakukan itu seharusnya awalnya itu dilakukan oleh manusia. Namun karena sekarang bisa digunakan oleh perangkat, maka disebutlah AI. Adapun kecerdasan manusia itu seperti apa? Contohnya seperti mengenali sebuah gambar, mengenali suara,
menerjemahkan bahasa, dan lain-lain. Sudah tidak asing lagi mungkin bagi kita selaku para pendidik menggunakan AI gitu ya. Entah itu apapun itu macam AI, pasti kita sering menggunakannya untuk pembelajaran. Dan betul itu bisa digunakan untuk mengenali suara, dimana ketika kita mengucapkan kalimat nanti dalam perangkat itu muncul sendiri apa yang kita ucapkan. Lalu mengenali gambar, dimana misalkan kita mengirimkan, mengupload sebuah gambar. Nah nanti di sana AI-nya yang bisa menjelaskan gambar ini ada apa saja, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya itu kan memang adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Namun kemudian karena adanya AI, kecerdasan manusia tersebut dipakai juga atau digunakan oleh sebuah perangkat, baik komputer ataupun handphone. Berikutnya, sama halnya dengan coding atau pemrograman komputer, AI juga, pembelajaran AI di sekolah, khususnya sekolah dasar, berbeda tentunya dengan program pembelajaran di SMP juga SMP. Kalau di SMP atau sekolah dasar, pembelajaran AI ini dapat digunakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti asisten suara yang tadi saya jelaskan, lalu ada seperti rekomendasi video dan juga memfilter gambar. Nah, dari yang saya jelaskan, lalu apa sih hubungannya antara coding dengan AI? Kok keduanya tidak dipisahkan gitu ya, sama seperti di judulnya, pembelajaran coding dan AI. Lalu apa sih kaitannya hubungan antara keduanya? Nah, hubungan coding dengan AI dalam buku atau majalah Hibar tersebut dijelaskan bahwa dengan coding, siswa itu akan belajar tentang cara atau bagaimana AI nantinya akan dibuat, digunakan, dan diimplementasikan atau dijalankan prosesnya. Dan AI pun memperluas pengetahuan kita, pengetahuan anak tentang coding atau pemrograman komputer. Di mana AI atau coding ini bukan hanya sekedar untuk membuat sebuah aplikasi yang cerdas, gitu, sebuah aplikasi yang bisa digunakan, tapi juga dapat digunakan untuk aplikasi yang adaptif dan juga membuat siswa menjadi lebih kritis juga cerdas. Berikutnya, menurut majalah Hibar tersebut dijelaskan bahwa coding itu diibaratkan seperti sebuah informasi atau ilmu tentang bagaimana sebuah resep makanan atau tentang bagaimana sih cara membuat sebuah makanan dan apa saja resepnya untuk dapat membuat makanan tersebut. Itu adalah coding. Sedangkan untuk AI dijelaskan dalam majalah Hibar tersebut bahwa AI itu berperan untuk menciptakan sebuah robot yang nantinya bertugas untuk memasak hidangan dengan resep yang tersedia. Jadi coding itu adalah ibaratnya dalam majalah Hibar tersebut disebutkan bahwa coding itu ibarat seperti resep sebuah makanan, buku resep atau buku menu sebuah makanan, dan AI itu digunakan untuk dapat membuat robot koki yang nantinya bisa mengimplementasikan atau memasak hidangan atau makanan yang sesuai dengan resep atau sesuai dengan coding yang ada. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran coding dan AI. Mohon dimaafkan bila ada salah kata, salah penjelasan, atau ada hal yang kurang dipahami dan ada yang salah. Mohon maaf bila ada kekurangan juga. Kesalahan dalam berucap, apalagi dalam menyampaikan ilmu ini, tidak dapat dipungkiri. Saya pun masih belajar mengenai pembelajaran coding dan AI ini. Jadi mohon dimaafkan bila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.